Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Di mana firman Tuhan pada saat pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan firman Tuhan ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya orang-orang di sekitar kita. Betul? Betul ya? Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh yang namanya orang lain. Kita perlu orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mampu sendiri, kita tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu di dunia ini kita masih butuh orang di sekitar kita. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita diciptakan Tuhan, kita diciptakan itu kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Nah, Nabi Yeremia berkata di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-7 di sini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan." Sedangkan orang di sini Nabi Yeremia berkata bahwa ketika orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, apa yang terjadi? Bila kita baca di ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, di ayat yang ke-5 di sana firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Wow, ngeri banget. Ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita merasa diri kita kuat, kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita sanggup. Tanpa kita berpikir panjang, kita bisa melakukan itu semua. Kita mampu melakukan itu semua. Namun di ayat yang ke-7 berkata, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 berkata, ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah kita terkutuk karena kita mengandalkan manusia. Nah, dalam bahasa Ibrani, mengandalkan Tuhan adalah bataks, yang artinya adalah lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak meragukan lagi ketika kita berserah, ya sudah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita setengah-setengah, jangan kita menegosiasi diri kita, jangan kita menegosiasi hidup kita saat kita sudah berserah kepada Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kita, sumber kebahagiaan, bahkan sumber pengharapan dalam hidup kita. Karena itu membuktikan dan itu berarti tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak akan mendapatkan sumber-sumber pengharapan. Kita tidak akan mendapatkan sumber-sumber kebahagiaan kebahagiaan sejati yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kebahagiaan, sumber kekuatan, sumber pengharapan yang pasti itu pasti kita dapatkan dan kita temukan di dalam Tuhan. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu tepat
menepatkan janjinya pada kita. Nah, firman Tuhan saat pagi hari ini datang kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang di luar sana untuk mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tetap mengutamakan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai seperti di ayat yang ke-5 tadi berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita mengandalkan manusia, maka hidup kita akan terkutuk. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, Nabi Yeremia katakan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Seringkali dalam hidup kita merasa kita mampu sendiri, seperti saya katakan tadi. Kita merasa kita sanggup sendiri untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, untuk menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Kita merasa diri kita kuat, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita mampu. Namun tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita boleh menjalani hari demi hari yang kita lewati, yang kita lalui, permasalahan hidup yang kita alami, yang kita jalani, kita boleh menghadapi itu semua, kita mampu menghadapi itu semua. Itu bukan karena kekuatan dari diri kita sendiri, namun itu karena ada Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, mari kita nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita menduakan Tuhan. Tuhan tidak senang diduakan. Namun kita harus ingat satu hal, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Bila kita lihat di ayat yang ke-8 bagian A, di sana firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya akan bacakan lagi ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, poin yang pertama ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata bahwa ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita diumpamakan seperti tanaman, seperti pohon. Kita tahu kalau pohon ditanam di tepi aliran air, kita tahu bersama kalau tumbuh-tumbuhan itu ditanam di tempat yang basah, di tempat yang lembab, tumbuh-tumbuhan itu akan bertumbuh dengan subur. Pastinya seperti itu. Pastinya tumbuhan tersebut akan bertumbuh dengan baik, akan berkembang dengan baik ketika dia ditanam atau ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, bila kita ketahui saat pohon itu bertumbuh dengan baik, tentunya dia memiliki akar-akar yang kuat, pondasi-pondasi yang kokoh. Oleh sebab itu maka pohon tersebut semakin hari semakin bertumbuh dengan baik, semakin hari semakin berkembang dengan baik, dengan sempurnanya, karena pohon itu ditanam di tempat yang tepat. Demikian juga dengan kehidupan kita, dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dan ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama seperti pohon, kita akan tetap hidup kokoh di dalam Tuhan. Kita akan sama seperti pohon, hidup kita akan berkembang, iman kita akan naik, iman kita akan semakin hari semakin meningkat ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan pastinya orang tersebut senang untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya beribadah, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya hal itu yang terutama tertanam dalam hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Bila kita buka dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-13, Yeremia 17 ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan berkata, ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu.
Kalimat selanjutnya, orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-13 ini bagian A? Di sana bahwa dikatakan, orang yang meninggalkan engkau menjadi malu. Kenapa menjadi malu? Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, hidup kita tentunya akan ambur-adur. Hidup kita tentunya tidak ada kejelasan. Namun ketika kita hidup terus-menerus mengandalkan Tuhan, terus-menerus kita libatkan Tuhan dalam hidup kita, maka jalan yang kita tempuh tentunya jalan yang Tuhan berikan itu jalan yang terbaik. Nah, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Siapa sumber air yang hidup tersebut? Yaitu Tuhan. Itulah sumber hidup kita, itulah sumber pengharapan dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, tentunya hal-hal yang baik yang kita lakukan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu tidak khawatir dalam kesulitan. Bila kita lihat lagi di ayat pokok kita, di ayat yang ke-7 tadi, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Maka tidak perlu kita untuk khawatir dalam kesulitan. Mungkin memang ini kenyataannya, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti ia tidak mengalami kesulitan, ia tidak mengalami pencobaan atau tantangan hidup. Pasti itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun kita lihat Nabi Yeremia. Walaupun Yeremia dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, bukan berarti Nabi Yeremia lepas dari yang namanya tantangan, lepas dari yang namanya masalah hidup. Justru dalam saat Nabi Yeremia melakukan tugas pelayanannya, Nabi Yeremia berkali-kali mengalami siksaan dari bangsa Israel. Bila kita buka dalam Yeremia pasal 38 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelantaran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Wow, di sini kata perigi bisa kita garis bawahi. Kata perigi ini sama dengan sumur. Kita tahu bersama sumur itu bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Yang namanya sumur itu pastinya dalam. Nah, kita tahu sumur itu ketika sumur itu tidak ada air, ketika sumur itu kering, pastinya lumpur-lumpur yang di dalam itu akan menumpuk. Nah, kita lihat di pasal yang ke-38 ini, di ayat yang ke-6. Di sana ya Nabi Yeremia dilempar ke dalam sumur tersebut, dilempar ke dalam perigi tersebut. Itulah penderitaan yang Nabi Yeremia alami. Namun kita lihat, apakah Nabi Yeremia menyerah? Nabi Yeremia tidak menyerah. Dia tetap terus-menerus berjuang dalam pelayanannya. Karena apa? Karena dia mengutamakan Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dapat menguatkan kita. Dan dapat mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang percaya. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan